Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim ba'anta dzulkhulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadirrah musillatil hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Sayyidina wa Murabina Mbah Yai Majid Putus Salah Syurah wa Du'an Mu'al-Sohidiyah yang kawula taati, yang kawula mulyakaken, yang tansah kawula damba doa Rasul wal mukarramah Mbah Yai Sofiah Majid radhiyallahu anha sebagai mulakidiyah ingkang kula taatan, yang tansah kula damba doa Rasul. Para alim ulama yang kami hormati, para kiai yang kami hormati, para tokoh-tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami hormati, penyiar Sawakidiyah mulai tingkat pusat sampai daerah yang kami hormati, khususnya panitia pelaksana acara Rubuh Sanah pada malam hari ini yang diselenggarakan di Bumi Tulungagung. Pada para pejabat mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami yang hina ini, yang bodoh akan ilmu ini, ikut di belakang panjangan sekalian untuk memanjatkan puja-puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Rubuh Sanah pada malam hari ini, acara yang ditentukan oleh Mbah Yai Tulungagung sebagai hadiah untuk kesemuanya. Dan yang kedua kali insya Allah nanti hadiah diserahkan kepada Bapak Ketua Pais Pusat di Tulungagung pula. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Shahibul Syafaat, penolong umat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'iyam bi'al musallin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan pada para aulia Allah min awali hingga akhir, wabil khusus beliau ghadir zaman panjang pun baik Majid Qudus Qulus Baradu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, dukungan nadrah barokah kepada kita semua, sehingga khususnya acara pada malam hari ini benar-benar membawakan manfaat maslahah fitini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat lekas berbondong-bondong fa'afirullah wa rasulullah. Dulur-dulurku pengamal sing tak tresnani, sebenarnya saya tidak pantasnya berada di sini. Bagi saya pribadi ini sangat berharga. Bagi saya pribadi penghormatan ini sangat berharga.
karena saya adalah orang yang tidak pantas ada di sini. Saya jauh dari pantas. Saya orang yang bodoh, saya orang yang hina. Akan tetapi demi tugas yang mulia, demi program seorang terpilih, yaitu Mbak Imaji Qaddasallahu Sirruhu, akhirnya kami memberanikan diri untuk menerima tugas yang dipercaya kepada diri saya pribadi, yang menurut saya tidak sepantasnya menerima kehormatan seperti ini. Oleh karena itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada panitia pelaksana, khususnya kepada saudara wajah yaitu Bapak Nurhadi, dengan iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin. Oleh karena itu sehubungan saya mendapat anugerah yang sangat besar, sehubungan anugerah ini tidaklah seimbang dengan kondisi saya, dengan keadaan saya. Oleh karena itu mengenai soal-soal yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih-lebih yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh saudara Aisyah Ratu, yang mana beliau Mbah Yai itu sebagai orang terpilih dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembenahan keimanan anak-anak manusia. Maaf, bukan pembenahan keimanan, akan tapi pembenahan keimanan yang ada dalam diri anak-anak manusia. Jangan salah paham. Karena iman sudah baik, iman sudah sempurna. Di sini Mbah Yai ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Bukan memperbaiki iman, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Karena apa? Sudah sifat anak-anak manusia yang mana ingin menang, ingin bahagia, ingin senang. Tidak seorang pun anak-anak manusia yang ingin sedih, ingin kalah, ingin menderita. Oleh karena itu, dengan adanya anak-anak manusia yang dikodarkan mempunyai keinginan untuk bahagia, keinginan untuk menang, keinginan untuk senang, kadang melupakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai hak orang lain, sehingga menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal yang mana sebagai ujian daripada anak-anak manusia itu sendiri. Seingat dalam Tarikh itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada iblis ketika Azazil itu diturunkan derajatnya menjadi iblis, itu mohon pada Allah, ya Allah, saya mau derajat saya panjang turunkan menjadi iblis, tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Saya izini, sekaligus saya tambah ilmu. Tapi jawab Allah, tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Sehubungan anak-anak manusia itu mempunyai rasa ingin menang, ingin bahagia, tidak ingin kalah. Disitulah celah iblis menggoda. Dan iblis berjanji pada Allah, ya Allah, akan aku goda anak-anak turun Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping, arah atas, arah bawah, agar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan untuk melindungi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang terpilih untuk menjaga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, mulai dari Sayyidina Hasan sampai terakhir Mbah Yai yang ke-24. Intinya orang-orang yang terpilih itu untuk
menyelamatkan dari godaan iblis, dari gangguan iblis yang awalnya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda. Dan di tahun 63 Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirrahu itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril menemui Mbah Yai. Dan pertama Mbah Yai menolak. Artinya menolak bukan arti penolakan. Beliau mau menolak artinya beliau tidak merasa tidak mampu. Sampai ketiga kalinya. Dan akhirnya peringatan itu keras. Keras sekali. Sehingga Mbah Yai mengalami demam dan sebagainya. Apa isi peringatan itu? Mbah Yai kalau tidak mau menyelamatkan umat, semua dosa orang-orang sebenarnya disuruh menang Mbah Yai. Akhirnya beliau mau dengan adanya peringatan itu, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima tugas itu. Alhasil mulai tahun 63 sampai tahun 80 itu penciptaan sholawat demi sholawat, sholawat demi sholawat. Dan mulai tahun itu pula beliau sangatlah, kalau menurut saya yang hina, saya yang bodoh ini sangat menderita. Beliau sudah tidak berpikir apa, beliau berpikir bagaimana cara membenahi umat, bagaimana cara membenahi keimanan anak-anak manusia. Sehingga dalam diri beliau itu hanya ada satu keinginan, agar anak-anak manusia menjadi golongan orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala. Anak-anak manusia yang kala itu mengalami kebejatan, artinya kebejatan dalam hal jahiliyah modern. Parah, mencari jalan keluar bagaimana agar anak-anak manusia menjadi beriman kepada Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugas beliau. Dan tahun 80 sampai 89 itu walaupun sudah sempurna sama kita, tapi beliau tetap memperhatikan kita. Beliau tetap melakukan hal yang tidak biasa. Beliau tetap tafakur, tetap tirakat. Dengan tujuan anak-anak manusia bisa dibimbing. Anak-anak manusia bisa mendapat kasih sayang beliau. Umat manusia bisa mendapatkan sinar dari beliau seperti yang tertera dalam Yahya al-Ghasamullah. Terus bagaimana? Setelah tahun 89 beliau kondur Salariah. Disitulah mulai acak-acakan, mulai awut-awutan, banyak pengamal yang menyimpang dari beliau karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan dinasti. Terus bagaimana dengan kondisi itu? Akankah beliau diam? Sebenarnya beliau tidak diam. Hanya kita saja tidak tahu. Beliau sangat kecewa dengan keadaan kita mulai tahun 89 sampai tahun sekarang. Semakin bertambah tahun, semakin bejat, semakin bertambah tahun, semakin rusak, semakin bertambah tahun, semakin menyimpang daripada mahasiswa kita. Dikarenakan mereka itu mengatakan, saya yakin kepada Mbah Yai, saya yakin kepada Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Tapi kenyataannya hanya di bibir. Kalau mereka benar-benar ikut Mbah Yai, kenapa saya tidak ada hal untuk mengintip, untuk mengoreksi orang lain. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi setelah beliau kondur Salariah, tadi sudah disinggung Bawoto sebagai ketua PSW Tulungagung tentang surat wasiat 9 Mei 86.